Lanjut, Mas. Slide-nya. Nah, ini saya hanya mengingatkan saja, ini kurikulum yang ada di 2006, pengelompokan. Ya, di 2006 itu berbeda dengan 2013. Di 2006 itu ada pengelompokan mata pelajaran, ada 5 kelompok. Ada 5 kelompok gitu. Ada kelompok jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ya. Nah, pengelompokan ini, ya, kelompok jasmani, olahraga, dan kesehatan ini tidak hanya PJOK di dalamnya, tapi ada juga IPA segala macamnya, ada beberapa gitu. Dari pengelompokan itulah maka melahirkan K di belakang PJOK itu. Dari undang-undang tadi PJO, Pendidikan Jasmani dan Olahraga, turun ke bawah, ada pengelompokan, yang di dalam pengelompokan ini ada beban tentang kesehatan, ya, ada beban tentang kesehatan. Di mana munculnya beban tentang kesehatan, nanti kita lihat lagi ke undang-undang. Salah satu tujuan pendidikan nasional adalah agar siswa sehat. Ada kata sehat di situ. Nah, kata sehat itu kemana menempatkannya di mata pelajaran? Apakah ditempatkan di mata pelajaran bahasa Indonesia? Oh, enggak bisa katanya. Ditempatkan ke mata pelajaran IPA juga ternyata tidak menyanggupi. Karena apa? Karena di sana dipahami bahwa untuk sehat, orang harus bergerak. Nah, mata pelajaran apa yang bergerak? Oh, berarti mata pelajaran PJOK ini, PJO ini. Pendidikan Jasmani Olahraga, pelajaran olahraga. Nah, kalau begitu, untuk sehatnya, untuk kesehatannya udah taruh aja di belakang PJOK-nya. Maka jadilah nama PJOK. Dari PJO undang-undang, ada tambahan K, PJOK. Nah, karena ada tugas di sana, tugasnya adalah untuk sehat gitu. Nah, ini dari pengelompokan ini. Nah, pengelompokan ini berlanjut sampai ke nama PJOK itu berlanjut sampai pada kurikulum 2013. Ini ceritanya. Jadi ini hanya sekedar ringkasnya. Nanti teman-teman kalau mau memahami betul nanti kembali pelajari di kurikulum 2006. Ya, 2006. Sekarang kan sudah tidak dipakai lagi 2006. Sudah kita masuk ke kurikulum 2013. Tapi sejarahnya dari situ gitu. Oleh karena itu harus ngerti gitu, harus paham juga. Nah, sehingga lihat sampai di sini ini. Untuk budaya hidup sehatnya di kelompok ini ada beban ini, mata pelajaran ini, materinya. Ya. Lihat materi-materinya. Ada di sini. Budaya hidup sehat termasuk kesadaran sikap dan perilaku hidup sehat yang bersifat individu ataupun yang bersifat kolektif, kemasyarakatan seperti bebas dari perilaku seksual, kecanduan narkoba, HIV, dan seterusnya. Dan ini kan ada di mata pelajaran, di materi itu kan ada di KD berapa itu? Ada yang KD 8, ada KD 9, ada KD 10, tergantung nanti jenjangnya. Ada memuat tentang kesehatan ini. Maka tadi inilah jadi bebannya ini dipikul oleh guru olahraga. Maka namanya menjadi PJOK, ada bertambah K, kesehatan. Jadilah mata pelajaran PJOK. Yang di undang-undang tadi namanya hanya PJO saja. Tapi karena ada beban kesehatan, kemana menempatkan siapa yang bertanggung jawab tentang kesehatan, guru siapa yang bertanggung jawab, mata pelajaran apa yang bertanggung jawab tentang kesehatan, yang lainnya cuma teori. Yang praktek apa? Olahraga. Ya sudah, olahraga lah saja gitu. Menjadi bebannya gitu. Sehingga nama mata pelajarannya menjadi PJOK. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Ya, gitu ceritanya. Lanjut Mas, slide-nya. Slide berikut. Nah, ya. Ini slide-nya.
bahan kajian tadi, ya, kembali ke bahan kajiannya, kita lihat sekarang. Di undang-undang disebutkan bahan kajiannya adalah PJO membentuk karakter peserta didik. Membentuk karakter peserta didik agar sehat jasmani, sehat rohani, dan menumbuhkan rasa sportivitas. Ini ada di undang-undang. Seharusnya kurikulum, ya, kurikulum yang sekarang kita lihat dengan KADI itu, ya, dengan KADI itu ataupun standar isi sebenarnya harusnya turun dari sini, dari bahan kajian ini gitu, harusnya. Ya, tapi kita tidak membahas jauh ke sana. Nah, yang berikut kita lihat kemarin sekarang definisinya. Definisi PJOK itu apa? Ya, definisi PJOK apa? Ya. Bisa enggak kira-kira nih apa sebentar atau salah satu contoh saja, salah satu contoh yang aktif moodnya siapa? Mas Rahmat. Halo Mas Rahmat. Mas Rahmat bisa diaktifkan, saya mau interaktif. Siap, Pak. Oke. Siap. Oke, saya nanya aja gitu ya. Iya, iya. Nanya Mas Rahmat ngajarnya berapa lama sudah? Dari 2010, Pak. Berarti 2010. sudah 9 tahun. 9 tahun ya. Jalan 10. Ini interaktif ya, bukan menguji loh ya. Iya, siap, Pak. Jadi perwakilan aja nanti kalau dihidupkan semua nanti ribut nanti. Satu contoh aja gitu. Selama mengajar ini pernah nggak terbaca apa itu definisi PJOK? Pernah pada saat pelatihan saja, Pak. Ada pelatihan kemarin, tapi tidak mendalam. Ibaratnya hanya di kulit-kulit luarnya saja. Oke. Selama mengajar itu kan pegangannya kan kurikulum. Siap. Pernah terbaca nggak di kurikulum definisi PJOK? Nggak pernah. Nah, Nggak pernah, Pak. ini memang real di lapangan kawan-kawan seperti itu gitu. Ya. Akhirnya apa? Lalu yang diajarkan apa? Nah, ini terkait juga saya juga orang perguruan tinggi, lembaga pencetak gitu. Ya. Akhirnya yang diajarkan apa? Bukan mempelajari apa yang dimaui di kurikulum sekarang. Jadi sebenarnya kurikulum itu mau berubah kapan saja kita tidak masalah guru gitu. Ya. Tapi karena kurikulum kita sering melupakan, kita hanya mengingat apa? Waktu kuliah kemarin. Kalau waktu kuliah maka saya mengistilahkan warisan gitu. Ya. Sekian puluh tahun yang dipakai tetap warisan, padahal kurikulumnya udah berubah sekian kali, materinya udah berkembang gitu. Apalagi ditambah sekarang kan, gara-gara COVID ini kan, maka pembelajaran tadi udah semakin berkembang memanfaatkan teknologi. Ya. Tapi mohon maaf, seperti hari ini contoh kita aja gitu. Kendala kita apa menggunakan teknologi? Ini baru satu contoh gitu. Nanti yang jadi pemikiran kawan-kawan nanti mau menggunakan teknologi gitu. Ya. Kita mau menggunakan teknologi tapi kendalanya banyak gitu. Seperti hari ini aja kita sudah mengalami kendala kan? Ya, ini satu contoh gitu. Ya. Nah, baik kembali ke sini tadi. Ya. Nah, definisi PJOK ya. Ini ada di kurikulum loh. Ya. Jadi definisi yang saya sampaikan ini ada di kurikulum. Ya. Bunyinya apa? Baik, kita baca pelan-pelan gitu. Karena ini yang nanti menjadi acuan kita mengajar gitu. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan. Nah, PJOK merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan. Jadi di sini konsepnya sudah menunjukkan bahwa PJOK adalah pendidikan. Satu. Berarti sudah sejalan tadi dengan undang-undang. Ya. Bertujuan. Ya, jadi PJOK ini, olahraga pendidikan ini bertujuan
Nah, sekarang ini tujuan ini yang harus kita pahami betul ini. Karena ini yang menjadi pedoman kita nanti mengajar. Ya, panduan kita dalam mengajar. Apa tujuan PJOK? Untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak. Ya. Kebugaran jasmani dan keterampilan gerak itu di dalam domainnya Bloom itu masuk apa? Kebugaran jasmani dan keterampilan gerak. Masuk ranah psikomotor. Ya. Keterampilan berpikir kritis masuk ranah kognitif, pengetahuan. Keterampilan sosial masuk ranah afektif. Penalaran masuk ranah kognitif. Stabilitas emosional masuk ranah afektif. Tindakan moral masuk ranah afektif. Ya. Aspek pola hidup sehat, nah ini menjadi kebiasaan tadi. Ya. Dari pembelajaran tadi maka diharapkan nanti muncul jadi kebiasaan hidup sehat. Ya. Dan pengenalan lingkungan bersih. Nah, ini kan menjadi kebiasaan nanti. Ya. Melalui, nah ini. Jadi tadi bertujuan ini yang psikomotor, yang kognitif, yang afektif, tujuan ini yang bertujuan untuk mengembangkan psikomotor, mengembangkan kognitif, mengembangkan afektif melalui aktivitas. Jadi pembelajarannya nanti melalui aktivitas. Ya. Berarti PJOK identik dengan aktivitas. Kalau PJOK tidak melakukan aktivitas, maka itu bukan PJOK. Ya, karena harus aktivitas. Aktivitasnya yang bagaimana? Aktivitasnya terdiri dari aktivitas jasmani, aktivitas olahraga, aktivitas kesehatan. Yang bagaimana? Jasmani, olahraga, dan kesehatannya yang terpilih. Jadi nanti kita pilih. Maka nanti di sini guru menentukan materi. Ya, kaitannya nanti guru menentukan materi. Bukan buku ya. Guru nanti yang menentukan materi gitu. Nanti kita lihat kajiannya nanti. Ya. Yang direncanakan secara sistematis. Nah, jadi nanti pembelajarannya direncanakan secara sistematis. Di mana nanti kita melihatnya? Sistematisnya di mana? Nanti operasionalnya ada pada penyusunan RPP. Ya. Nah, semua ini dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Ya. Jadi PJOK ini yang pertama ada tujuan PJOK sebagai tujuan mata pelajaran, dan yang kedua melalui tujuan mata pelajaran bersama-sama dengan mata pelajaran yang lain itu berusaha untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Ya. Nah, definisi PJOK ini nanti bisa teman-teman lihat pada Permendiknas nomor 22 tahun 2006 dan K13 2014. Ya. Yang terbit tahun ini. Untuk K13-nya terbit tahun 2014. Jadi nanti definisi ini. Ya. Karena apa? Karena mencari definisi ini ya, rupanya cukup sulit gitu. Ya. Saya memberikan tugas mencari definisi ini mahasiswa dan termasuk yang kuliah, yang S2 malah juga mengalami kesulitan, tidak ketemu gitu. Karena harus betul-betul dibaca gitu baru ketemunya. Ya, karena apa? Karena jarang ditulis. Ya. Teman-teman juga bisa lihat sekarang buku yang ada di SD, cari ada enggak definisi ini gitu. Kalau yang dulu belum ada, mudah-mudahan sekarang buku-buku yang terbaru sudah memasukkan definisi. Ya, definisi ini gitu. Jadi mohon diingat, definisi yang kita pakai adalah definisi yang dimaui oleh bangsa Indonesia. Kita tidak mengkaji definisi orang luar negeri, tidak kita mengkaji definisi individu-individu. Ya. Para pakar mungkin ada yang mengemukakan
Penjas itu adalah ini definisinya. Itu individu. Mungkin dari luar negeri. Tapi yang dimaui Indonesia apa? Nah, berarti yang ada di kurikulum. Nah, ini yang ada di kurikulum bunyinya seperti ini. Ya. Baik. Nah, ini bahan kajian ya. Jadi nanti kawan-kawan, dua ini menjadi hal penting gitu. Ya. Ini termasuk bagian dari rasionalisasi konsep. Ya. Jadi sebenarnya ini hanya mestinya ini mengulang dari kuliah-kuliah gitu. Ya. Ini yang saya maksud dengan rasionalisasi konsep. Konsep apa? Konsep PJOK. Ya. Supaya tadi kembali ingat kita bahwa PJOK adalah olahraga pendidikan. Di mana dasarnya? Ya ini konsepnya gitu. Konsep dasarnya ada di undang-undang sendiri gitu. Tidak kemana-mana karena apa? Sesuai dengan yang dimaui oleh bangsa Indonesia. Kalau kita bicara orang luar negeri, beda nanti. Definisinya mungkin sama, tetapi nanti tujuannya beda, maunya beda gitu. Ya, karena apa? Karena juga nanti tergantung dari kurikulum yang dianut apa. Kalau mereka menganut kurikulum olahraga, ya berarti nanti masuknya ke cabangan olahraga. Kita menganutnya PJOK adalah pendidikan, maka masuknya ke olahraga pendidikan. Nah, berdasarkan dari sejarah perkembangan juga, pada awal-awal kemerdekaan, jadi sekitar tahun 45 kan kita merdeka, yang sebelumnya kan sekolah-sekolah hanya oleh orang-orang penjajah gitu. Nah, pada awal kemerdekaan 45 sampai 50-an itu tujuan olahraga di Indonesia memang olahraga prestasi. Nah, ini harus dipahami juga. Awal-awal kemerdekaan Indonesia juga tujuan olahraganya adalah prestasi. Dari 45 sampai 50-an itu. Mengapa tujuannya waktu itu olahraga prestasi? Karena ingin memperkenalkan merah putih di internasional. Kalau kita orang Indonesia juara olahraga apa, maka yang naik kan bendera merah putih itu. Kalau bendera merah putih naik, maka orang akan bertanya bendera siapa itu? Oh, itu bendera Indonesia, bangsa yang baru merdeka. Maka tujuan olahraga pada waktu itu adalah prestasi. Untuk apa? Untuk memperkenalkan bangsa Indonesia di dunia internasional. Untuk menjaga, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena kita baru merdeka. Jadi rakyatnya harus kuat betul gitu. Supaya jangan sampai diganggu orang lagi. Maka pada waktu itu, sampai tahun 50-an, persisnya tahun 54, itu olahraga prestasi. Mulai tahun 54, itu di dunia diperkenalkan sudah ada taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom itu yang menuntut di dalam dunia pendidikan harus mengandung unsur kognitif, afektif, psikomotor. Nah, mulai tahun 54 itu dunia pendidikan mengenal taksonomi Bloom itu. Nah, karena masuk ke sana, maka mulailah juga berubah gitu harusnya pendidikan kita dan sampai sekarang kan. Pendidikan di Indonesia sampai sekarang kajian K13 itu juga didasarkan atas taksonomi Bloom itu. Pendidikannya harus mengandung aspek psikomotor, aspek pengetahuan, kognitif, dan aspek sikap, afektif. Nah, ini sampai terakhir kurikulum kita masih menganut itu gitu. Ya, masih menganut itu. Makanya lalu di mana-mana tiga ranah itu harus tetap bersama-sama. Tidak ada lagi mata pelajaran yang menekankan pada satu ranah saja. Tidak ada lagi. Semua mata pelajaran tetap menekankan tiga ranah itu. Tiga ranah harus masuk gitu. Termasuk PJOK. PJOK memang dominannya adalah keterampilan. Tetapi di dalam keterampilan harus ada mengandung kognitif. Apa kognitif di dalam keterampilan PJOK? Berpikir kritis dan nalar. Sesuai dengan definisi.
Berpikir kritis dan nalar itu sekarang di K13 itu yang sering disebut dengan HOT, High Order Thinking, berpikir tingkat tinggi. Olahraga, definisi olahraga sudah tuntutan kognitifnya adalah berpikir kritis dan nalar. Berpikir kritis dan nalar ini sudah termasuk HOT, sudah tingkat tinggi. Tidak ada lagi ingatan, bahkan pemahaman saja, penjelasan. Jadi kalau ada soal sebutkan, kalau nanti teman-teman membuat soal, misalnya soalnya nanti sebutkan, jelaskan, itu masih rendah, itu low, itu lot, itu masih belum termasuk hot. Hot itu sudah analisis, sudah mencipta. Nah, seperti yang K13 itu kan mencipta tuh kita sudah sesuai dengan definisi kita. Jadi belum lagi muncul K13, PJOK itu sudah tuntutannya berpikir kritis, sudah tingkat tinggi. Ya. Sudah seperti itu gitu. Nah, nanti tinggal kita bagaimana prakteknya di lapangan. Ini yang menjadi masalah. Maka tadi sekali lagi kembali, saya ingin ngajak kita semua rasionalisasi. Ya, rasionalisasi. Baik, jadi ini ya sampai ke definisi, mohon nanti dicermati betul definisi, karena nanti definisi ini menjadi tujuan kita.